Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas topik tentang inovasi pendidikan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui nih pengertian pendidikan. Jadi teman-teman, pendidikan adalah suatu proses perubahan melalui sebuah pengajaran, bimbingan, dan arahan secara sistematis dan terpadu untuk mewujudkan manusia dewasa seutuhnya. Di dalam inovasi pendidikan kita harus mengetahui 3 hal nih. Yang pertama ada discovery. Apa sih discovery itu? Jadi teman-teman, pengertian discovery adalah penemuan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua ada invention. Pengertian invention itu sendiri adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Yang ketiga itu ada innovation atau inovasi. Innovation adalah sebuah ide, pemikiran, kejadian, serta metode yang dirasakan oleh seseorang baik dari hasil innovation ataupun discovery tadi. Jadi pengertian inovasi pendidikan itu adalah suatu perubahan baru yang bersifat kualitatif yang berbeda dari hal-hal yang telah ada sebelumnya yang diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna untuk mencapai tujuan dalam suatu pendidikan. Inovasi pendidikan contohnya itu ada pembinaan sumber daya manusia. Contohnya nih, kalau guru itu ikut PPG diklat untuk meningkatkan kualitas dalam mengajarnya. Kemudian ada inovasi pengembangan fasilitas. Salah satu contohnya itu adanya laboratorium dan studio musik serta ruangan kreasi yang lain. Yang selanjutnya ada inovasi sistem manajemen sekolah, supaya sekolahnya bisa tertata sistemnya dengan baik. Selain hal tersebut, kita juga harus mengetahui nih apa saja tantangan di dalam pendidikan. Tantangan di dalam pendidikan salah satunya yaitu yang pertama ada sumber daya manusia yang cerdas dan unggul. Kenapa sih harus cerdas dan unggul? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin meningkatnya zaman ke zaman yang modern, kualitas manusia menjadi lebih unggul dalam kompetisinya, sehingga kita harus bisa sama dan mengiringi. Selanjutnya ada keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu itu juga dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang supaya mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya. Yang ketiga ada kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan atau kegiatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya nih ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mempengaruhi kehidupan kita. Salah satu ilmu dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling berpengaruh itu ada sosial media. Ketika kita harus bisa nih dengan bijak menggunakan sosial media. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menggunakan sosial media dengan bijak, itu juga akan berpengaruh terhadap pendidikan kita. Misalnya nih, ketika kita tidak bisa menyaring hal-hal negatif dan hal-hal positif dari sosial media tersebut, itu juga akan berdampak baik ataupun buruk pada diri kita sendiri. Dalam pendidikan ada karakteristik inovasi pendidikan yang harus kita ketahui nih. Salah satunya yang pertama itu ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah kita harus bisa mempertimbangkan yang kita dapatkan dari pendidikan. Yang kedua ada compatibility. Compatibility yaitu keadaan tingkat kesesuaian antara inovasi dengan nilai. Yang selanjutnya ada
Complexity. Complexity adalah tingkat kesulitan untuk kita bisa memahami dan menggunakan inovasi supaya bisa diterima. Yang keempat ada tryability. Tryability adalah bisa dicoba. Maksudnya di sini kita harus tahu karakteristik ini dan kita harus bisa menguji inovasi yang kita buat itu bisa dicoba atau tidaknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada observability. Observability yaitu mudah tidaknya diamati hasil pengamatan tersebut. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu inovasi dan proses penerimaan atau yang dinamakan adopsi atribut inovasi. Yang pertama itu ada cost atau pembayaran. Yang kedua ada investment atau pengembalian modal. Yang ketiga ada efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada resiko dan ketidakpastian. Yang kelima ada mudah dikomunikasikan, dan yang keenam ada kompleksitas dan ilmiah. Di dalam kehidupan ini kita harus bisa menjadi manusia yang mengikuti perkembangan zaman atau yang dinamakan modernisasi. Modernisasi adalah perubahan masyarakat dari zaman tradisional ke zaman yang lebih modern. Di dalam karakteristik masyarakat modern itu salah satunya ada bersikap terbuka terhadap pengalaman baru atau hal-hal baru. Jadi kita harus bisa menerima pengalaman baru atau hal-hal baru tersebut supaya kita bisa berkembang dan memperbaiki sesuai dengan keadaan yang ada. Berikutnya ada selalu siap menghadapi perubahan sosial. Kenapa? Karena ketika kita selalu siap menghadapi perubahan sosial, maka kita akan mudah untuk beradaptasi dengan orang lain, baik itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Yang selanjutnya yaitu ada berpandangan luas. Ketika kita mampu berpandangan luas serta berpikir mengglobal, itu juga akan meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Yang berikutnya ada memiliki dorongan rasa ingin tahu yang kuat. Jadi nih, ketika kita memiliki dorongan rasa ingin tahu yang kuat, maka kita akan lebih banyak lagi mencari informasi terkait tentang pendidikan. Yang berikutnya yaitu ada berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Kenapa? Supaya nih kita bisa memiliki gambaran serta pandangan yang jelas terhadap apa yang akan kita lakukan di masa depan yang akan mendatang. Yang berikutnya ada berorientasi jangka panjang dan jangka pendek. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya berorientasi jangka panjang dan jangka pendek itu kita harus memiliki tujuan dari sesuatu yang ingin kita lakukan tersebut supaya tidak menimbulkan kegagalan ataupun menimbulkan resiko yang besar. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan kemampuan akal pikiran untuk membaca peristiwa perkembangan zaman baik saat ini ataupun masa lalu, karena untuk perbaikan kita ke depannya. Yang selanjutnya, karakteristik manusia modern yang terakhir itu ada technical skill, human skill, dan concept skill. Apa sih itu technical skill? Apa sih itu human skill? Dan apa itu concept skill? Kita akan bahas itu satu persatu. Jadi yang dimaksud dengan technical skill yaitu technical skill itu berhubungan dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya nih contoh, kalau guru itu harus memiliki kemampuan mengajar dengan baik supaya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau bawakan itu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak.
skill. Human skill adalah kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ini adalah karakteristik yang harus kita miliki. Yang berikutnya itu ada konsep skill. Konsep skill adalah kehidupan yang kita miliki itu harus memiliki konsep. Supaya apa? Supaya kedepannya kehidupan kita itu bisa tertata. Yang selanjutnya ada menyadari nilai-nilai untuk menghargai manusia. Nah, teman-teman, ini merupakan karakteristik yang harus benar-benar kita tanamkan pada diri kita. Kenapa? Supaya kita itu bisa lebih menghargai orang lain dan lebih memanusiakan manusia. Dan berikutnya yaitu ada memahami perlunya produksi jasa dan barang. Serta yang terakhir yaitu memilah dan memilih sesuatu secara tepat. Karena apa? Karena jika kita tidak dapat memilih dan memilah sesuatu itu secara tepat dan baik, itu juga akan menimbulkan dampak yang buruk pada diri kita untuk kedepannya gitu loh. Jadi itu kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih. Kita harus bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk untuk diri kita. Itu juga akan berpengaruh pada diri kita ke depannya. Jadi nih teman-teman, setelah kita mengetahui inovasi pendidikan, kita bisa menerapkan inovasi pendidikan itu di dalam kehidupan. Inovasi pendidikan yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu akan sangat menunjang dan berguna bagi calon-calon pendidik. Kita harus bisa menerapkan inovasi pendidikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dapat meningkatkan taraf hidup yang kita miliki dan kompetensi yang kita punya. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan yang kita miliki, kita harus bisa bereksplorasi. Maka dari itu, mari kita terapkan inovasi pendidikan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat meningkatkan kompetensi yang kita miliki menjadi lebih baik lagi. Daripada kita hanya diam saja, tidak bergerak dan tidak melakukan apapun, kita tidak akan mengetahui hal-hal yang baru. Supaya juga kita itu bisa belajar dari pengalaman dan keluar dari zona nyaman. Jadi nih teman-teman, ayo terapkan inovasi pendidikan pada diri kita, supaya kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus mengubah mindset hidup kita dari yang pemalas menjadi yang lebih bersemangat untuk belajar. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.